Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Elaborasi. Seperti biasa, kembali lagi dengan saya Mahathir Muhammad. Insya Allah di channel kita bakalan lebih bahas tentang dunia pendidikan dari berbagai kalangan dan dari berbagai sudut pandang, Insya Allah. Nah, di sini untuk pada malam hari ini, ya mungkin soalnya video ini direcord di malam hari, nggak tahu nanti nyampe ke teman-temannya waktu siang atau apa, tapi yang jelas kita lagi recordnya di malam hari. Untuk di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang dunia pekerjaan. Jadi teman-teman kita bakalan bahas tentang bagaimana perjuangan seorang mahasiswa kedokteran setelah lulusnya itu, bagaimana perjuangan yang mendapatkan kerja, apa aja persyaratannya yang bakalan kita ulik di sini bersama narasumber kita. Nah, narasumber yang salah satu ini sudah mendunia ya, jadi banyak pengalaman yang kita bisa raih karena beberapa lihat dari Instagram, terus beberapa YouTube. Nah, jadi dokter muda kita ini juga punya YouTube yang sering sharing juga seputar profesinya atau pengalamannya di bidangnya. Pernah magang di kantor PBB pusat kalau nggak salah kemarin aku lihat itu. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama beliau. Jadi kita untuk pertama kenalan dulu ya teman-teman. Di sini kita sudah bersama Kak Fahmi. Mungkin nanti Kak Fahmi akan jelasin sedikit nama panjangnya apa, asalnya dari mana, dan sekarang lagi kegiatan seperti apa. Ya, langsung aja teman-teman, tanpa menunggu lama kita bisa kenalan dulu. Oke, Kak Fahmi bisa memperkenalkan nggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi, nama lengkapnya Fahmi Kurniawan. Saya sekarang kerja sebagai dokter di sebuah puskesmas dan rumah sakit di Wonosobo, Jawa Tengah. Dan saya lulus dari Fakultas Kedokteran UI di Jakarta tahun 2018. Terus, udah ya itu ya? Ya, gitu. Oke, jadi Kak sekarang lagi di Jawa Tengah ya Kak? Jawa Tengah. Iya, betul. Itu tempat kelahiran asli dari Wonosobo, Jawa Tengah, atau memang dapat kerjanya di situ Kak? Emang rumahnya di sini. Ini lagi di rumah orang tua. Berarti emang asli orang Jawa Tengah ya Kak ya? Kalau untuk kemarin pas masuk UI itu tahun berapa Kak jatuhnya? Kalau mahasiswa kedokteran agak termasuk ini ya, jadwal kuliahnya kan termasuk agak banyak, ada belajar terus nanti ada koas kayak gitu. Itu bukan waktu bro. Tahun berapa Kak masuk ya Kak kalau UI kemarin? Oh, masuknya tahun 2012. Tahun 2012. Oke. Itu emang di tahun-tahun kakak tuh untuk jurusan yang mau masuk ke dalam jurusan itu udah banyak saingan emang, atau baru-baru ini aja untuk yang mau ambil jurusan kedokteran itu, terutama di tempat kampusnya sekarang lah saingannya itu? Oh, kalau kedokteran emang dari dengar-dengar sih jadi favorit gitu. Terus apa ya? Kalau lihat passing grade biasanya di rumpun IPA kayak gitu. Jadi emang dari dulu sih. Dulu emang suka dari hal-hal yang berbau sains kayak gitu ya dari SMA dulu berarti kayak? Iya, jadi emang dulu dari SMA suka banget sama pelajaran IPA. Terus dari SMP sih, dari SMP SMA suka banget pelajaran IPA. Jadi kayak mikir kira-kira apa ya jurusan yang cocok. Terus sebenarnya waktu itu pengen jadi guru sih jujur. Tapi waktu SMA kan lebih kebuka ke jurusan yang lain ya, kayak bisa ke teknik, bisa ke kedokteran, bisa ke segala macem gitu kan. Dan waktu itu waktu SMA lebih ke ngelihat prospek kerjanya tuh nanti akan gimana. Karena waktu itu aku jujur kalau misalnya yang jurusan-jurusan misalnya teknik dan segala macam itu kurang tahu prospeknya gimana, karena mungkin nggak ada contoh atau sosok di keluarga atau di sekitar teman-temanku itu nggak ada. Jadi mungkin ya
yang kegambar jelas itu kan kayak lebih ke profesi gitu ya, entah guru atau dokter dan segala macam. Dan karena aku emang suka pelajaran IPA dan pengen belajar lebih tentang kedokteran, akhirnya memutuskan untuk masuk ke fakultas kedokteran. Karena jujur untuk jurusan lain kayak nggak kebayang aja gitu. Oh, nggak kebayang gitu. Terus kalau untuk ambil kampusnya sendiri emang dari begitu lulus langsung aku langsung mau masuk UI gitu, atau ada kampus lain yang kayak pilihan kedua? Karena kan kita dulu atau udah tahun 2012 kayaknya udah ada sistem yang kayak SNMPTN gitu nggak, Kak? Kalau angkatan aku kan 2014 sudah ada sih. Jujur dulu sebenarnya lebih pengen ke UI sih. Yang penting kayak awalnya pengen banget ke UI. Jurusan apapun yang penting UI gitu dulu sebenarnya. Cuman kayak dulu tuh waktu kakak kelasku biasanya yang diambil dari satu sekolah tuh cuma 4 orang yang bisa daftar. Nah, kalau sekarang SNMPTN itu kan udah banyak ya. Iya. Maksudnya bisa 50% kalau nggak salah, 50% peringkat. Nah, karena tahu dari kakak kelas kalau yang diambil 4, jadi aku dari kelas 1 tuh emang udah nyiapin biar dapat ranking, terus biar nilai rapornya bagus. Karena kayak pengen masuk kampus tanpa tes gitu, tapi dengan nilai rapor. Akhirnya sejak kelas 1 aku berusaha untuk dapat nilai, ngejar ranking, dan alhamdulillah waktu pas kelas 3 waktu pendaftaran SNMPTN ya alhamdulillah dapat ranking dan daftar di UI lewat SNMPTN dan alhamdulillah diterima. Oke. Oh, berarti ini salah satu juga poin pembelajaran ya, kalau kita emang mau dengan keinginan yang kita inginkan tuh emang harus dipersiapkan dari, kalau bisa ya dari sekarang ya kayak jatuhnya kayak pelajarannya itu ya, hikmahnya dari story-nya Kak Fahmi kan. Oke. Terus kalau untuk harus istilahnya visioner gitu, kita target kedepannya apa? Oke. Mungkin ini Kak Fahmi yang pengen Mahathir tanya, karena kan kita kan tujuannya kita belajar kuliah itu kan untuk nanti kita mempersiapkan diri untuk di dunia kerja lah Kak. Nah mungkin selama pengalaman Kak Fahmi lah dalam mencari pekerjaan setelah lulus dari studi itu tergolong agak sulit kah, atau ada sesuatu yang perlu disiapkan sehingga yang tadinya mungkin setelah lulus bisa kerja tapi karena ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan akhirnya kayak ya mungkin butuh berapa bulan mempersiapkannya sehingga bisa nge-apply kerja di rumah sakit atau puskesmas kayak gitu ya Kak, gimana Kak? Oke. Jadi bagus banget pertanyaannya, karena biasanya ditanyain banyak orang tahap-tahap kuliah kedokteran itu seperti apa gitu. Karena memang jujur lumayan beda dengan jurusan lain. Kalau misal rata-rata kan 4 tahun itu lulus sarjana udah bisa cari kerja gitu ya. Tapi kalau di jurusan kedokteran yang pendidikan dokter itu setelah kita 3,5 tahun itu lulus sarjana kedokteran, atau 4 tahun juga bisa sarjana kedokteran. Nah, tapi sarjana kedokteran itu belum bisa praktek jadi dokter. Untuk bisa praktek kita harus melewati masa koas atau koasisten. Jadi kita istilahnya itu pendidikan profesi dokter, itu kita disebar ke rumah sakit menjalani semua rotasi departemen itu selama 2 tahun. Jadi kita jadi asisten dokter, periksa pasien, terus laporan kasus dan segala macam. Nanti setelah 2 tahun itu ujian nasionalnya mahasiswa profesi dokter serentak satu Indonesia, itu yang akan menentukan kita lulus jadi dokter atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya ujian nasionalnya itu lulus, nanti sumpah dokter. Nah, tapi belum berhenti di situ. Setelah sumpah dokter, nanti kita nunggu 6 bulan untuk internship namanya. Internship itu program dari Kementerian Kesehatan. Itu nanti kita disebar ke seluruh daerah di Indonesia. Kita bisa milih sebenarnya, mau ke Sulawesi, mau ke Nusa Tenggara, dan segala macam itu milih nanti online cepet-cepetan. Nah, kemarin aku internshipnya itu di Sulawesi Tengah, di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut dan di Puskesmas Banggai Laut itu selama 1 tahun. Nah, aku baru selesai internship, dan setelah internship itu nanti kita akan dapat surat tanda registrasi dokter umum. Jadi itu kayak license atau ya lisensi kalau kita terdaftar sebagai dokter di Konsil Kedokteran Indonesia di Kementerian Kesehatan. Nah, nanti kalau udah bisa deh itu daftar sendiri-sendiri gitu. Jadi udah nggak
terikat sama Kemenkes, tapi itu kita daftar sendiri-sendiri, mau ke rumah sakit boleh, mau ke puskesmas boleh, atau mau lanjut S2 juga boleh, kerja di perusahaan juga boleh. Tapi rata-rata sebagian besar ya kerjanya di rumah sakit atau puskesmas atau klinik gitu yang praktek langsung ke pasien. Nah, tadi kalau ditanya persyaratan cari kerja terus susah atau gampang, sebenarnya mungkin masing-masing orang punya pengalaman yang beda-beda ya, antara mungkin dia di Jakarta atau di daerah yang terpencil itu biasanya beda-beda. Cuman kalau yang pengalaman aku sendiri itu biasanya hampir selalu ada lowongan untuk dokter umum gitu, karena ya emang sangat dibutuhkan gitu. Waktu aku masih internship di Sulawesi, itu juga aku udah ditawarin sama kakak kelasku yang di Wonosobo untuk kerja di puskesmasnya gitu. Terus juga ada rumah sakit di Wonosobo yang masih butuh dokter. Waktu itu lumayan banyak lowongan, dan alhamdulillah waktu aku pulang itu daftar di puskesmas dan rumah sakit itu langsung, nggak kurang dari 1 bulan udah mulai kerja setelah pulang gitu. Jadi alhamdulillah banget sih bisa dapat kerja kayak gitu. Untuk syarat-syaratnya yang STR itu tadi, surat tanda registrasi yang nanti otomatis dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Terus ya paling biasalah CV, terus aplikasi, fotokopi KTP, ijazah, dan biasanya ada juga sertifikat pelatihan kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin Kak ini lebih nanya yang tadi yang soal internship itu. Apakah itu memang dari kita kan tadi kan udah kayak diwajibkan kayak gitu kan, diwajibkan untuk ikut internship. Nah itu emang dari setiap kampus lah, terutama yang memang punya prodi pendidikan kedokteran, itu emang setiap lulusan yang sudah koas atau asisten koas tadi itu emang harus dibantu atau disalurkan langsung dari kampus untuk daftar ini emang, atau ya kampus hanya menghimbau aja Kak kayak gitu. Ini lebih spesifiknya lebih ke semua kampus ya Kak, bukan hanya kampus Kapami aja sih itu nanya ya. Jadi pengalaman teman-teman Kapami gitu. Jadi gimana Kak? Iya, itu kewajiban semua kampus. Jadi mau dari fakultas kedokteran manapun yang di Indonesia itu wajib internship dulu untuk mendapatkan surat izin praktek sebagai dokter umum gitu. Kalau enggak ya enggak akan dapat. Nah ini mungkin lebih ke program inilah kayak spesialis lah. Tadi kan kalau untuk dapat izin kan kita harus kayak kalau pendidikan dokter kan kita udah kuliah tuh selama 4 tahun dan kita dapat gelar sarjana dokter gitu kan. Nah untuk dapat profesi kita harus koas lagi kan selama berapa tahun tadi yang disebut Kak Fahmi. Nah kalau untuk pendidikan yang 2 tahun. Untuk 2 tahun. Nah kalau yang untuk yang pendidikan spesialis nanti ada koas juga nggak Kak? Atau udah cukup kayak sekolah aja pendidikan spesialis, habis itu nanti ujian terus dapat gelar spesialis, atau harus ada koasnya lagi? Untuk spesialis ya? Oh ya, kalau untuk spesialis syaratnya harus dokter umum dulu. Jadi semua tahap yang aku sebutin tadi sampai dokter umum itu harus dilewati. Nah, untuk spesialisasi nanti sekolah lagi. Nanti sekolah lagi, daftar lagi ke universitas, tergantung universitas mana. Nanti diseleksi, kalau misalnya keterima, berarti nanti masuk program profesi spesialis, dokter spesialis. Itu biasanya sekitar 4 tahun lagi. Mau spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, dan segala macam itu biasanya 4 tahun. Nah itu kalau misalnya tadi yang S1 ya, S1 itu kan masih ada teori-teori dan koas 2 tahun. Tapi kalau spesialis ya karena kita statusnya udah dokter umum, biasanya langsung ketemu pasien gitu. Jadi kalau misalnya ada kuliah pun di sela-sela dari ketemu pasien itu. Cuman aku juga belum ngerasain sih jadi spesialis karena masih dokter umum sekarang. Tapi ya mungkin ada juga beberapa
program ya atau beberapa universitas yang masih awal, mungkin semester awal kuliah dulu, terus nanti baru langsung ketemu pasien selama 4 tahun gitu. Nanti setelah 4 tahun ujian juga ada, nanti jadi dokter spesialis gitu. Ini kita sebagai orang awam aja ya, maksudnya saya memposisikan sebagai mahasiswa siswa yang baru lulus ya gitu. Nah, pengen nanya ke Kak Fahmi kan. Ini pertanyaan yang ini sangat sih. Kenapa lebih memilih pendidikan dokter umum Kak? Kenapa nggak kayak, kan ada dokter gigi yang di awal itu ya, karena ada yang kayak gitu kan, ada yang dokter kulit, emang ada nggak yang memang dari S1-nya itu emang udah langsung menjurus, nggak ngambil dokter umum kayak gitu, ada nggak? Karena kan belum aku juga belum terlalu tahu sih sampai gitu. Kalau itu cuman dokter gigi yang bisa langsung. Jadi kalau dokter gigi emang biasanya fakultasnya sendiri, fakultas kedokteran gigi. Tapi kalau untuk spesialis lain harus lewat dokter umum dulu gitu. Oke. Nah, ini berarti kan udah terkonfirm bahwa memang ternyata dokter gigi itu emang berbeda dari yang lain, bukan lebih ke spesialis jatuhnya ya, memang lebih ke urusannya ke gigi gitu langsung kan. Nah itu kalau nanti juga dokter gigi ada spesialisasi lagi. Ada spesialisasi lagi. Kalau ditanya alasan kenapa Kakak lebih memilih dokter ketimbang dokter gigi itu apa Kak? Ada alasan nggak kenapa kok harus ambil kayaknya dokter umum aja deh gitu? Ya karena mungkin pengen alasannya lebih. Karena mungkin dunia kerjanya, atau mungkin kayak lowongan untuk dokter gigi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dibutuhkan sebanyak dokter umum, mungkin itu alasan, atau ada alasan yang lain? Enggak sih, lebih ke mungkin pengen lebih belajar secara menyeluruh gitu sistem tubuh manusia dari kepala sampai kaki gitu. Secara umum tuh gimana? Nanti kalau spesialisasi itu dilihat dulu kira-kira mau spesialis apa. Terus mungkin mungkin lebih senang secara menyeluruh sistem organ gitu. Mungkin inilah terakhir seputar profesinya Kak Fahmi. Hikmah Fahmi setelah menjadi seorang dokter muda gitu kan, ketemu pasien mungkin yang usianya mungkin bisa muda dari Kak Fahmi, mungkin usianya di atas Kak Fahmi. Selama dari lulus sampai sekarang, hikmah menjadi seorang dokter itu apa Kak? Selama di dunia kerja? Kalau di dunia kerja jujur mungkin belum terlalu lama juga ya, karena kan baru jadi dokter yang benar-benar resmi juga belum 3 bulan gitu, baru awal-awal. Tapi ya ngerasa bersyukur banget sih. Iya, yang ngerasa bersyukur banget sih ilmu yang kita pelajari selama kuliah bisa diaplikasikan langsung, dan ngerasa kayak ketika misalnya lagi dibutuhin banyak orang, terus misalnya waktu itu aku pas di Sulawesi, kebetulan dokter-dokter lain lagi izin, terus cuman ada aku dokternya, terus kayak pasiennya banyak, terus dipanggil ke instansi gawat darurat, dipanggil ke poli umum kayak gitu. Jadi ngerasa wah alhamdulillah ya, aku bisa berguna gitu untuk orang lain. Itu sukanya di situ sih. Dan ketika misalnya kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita udah pelajari dengan susah payah di kuliah, terus pasiennya bisa sembuh, terus pasiennya bisa gejalanya bisa lebih bagus, yang tadinya kesakitan terus bisa lebih ringan. Terus misalnya waktu di puskesmas kayak pasien-pasien yang kontrol terus merasa lebih baik ketika dikasih obat dan lebih baik setelah diperiksa dokter, itu hal yang tak ternilai harganya sih. Terus hikmahnya juga lebih bersyukur ya kita diberi kesempatan gitu. Aku jujur kan dari background yang dari keluarga yang menengah ke bawah. Aku juga dulu waktu kuliah dapat beasiswa bidik misi. Jadi bersyukur banget bisa mendapat kesempatan dan mendapat amanah sebagai dokter. Dan kayak banyak sebenarnya
pelajaran-pelajaran kayak misalnya banyak banget pasien-pasien yang udah usia lanjut, kemudian banyak sekali penyakitnya. Jadi kita lebih tahu penyakit-penyakit dan bagaimana cara mencegahnya, terutama ketika kita masih muda gitu. Terus kita juga bisa tahu bahkan dari sejak kandungan sampai nanti tua itu proses-proses bagaimana sih supaya kita sehat, terus bagaimana sih menghasilkan anak yang yang tumbuh kembangnya bisa bagus, sehingga berkaitan juga dengan pendidikan, misalnya otak dia bisa bagus, nanti bisa menyerap pelajaran dengan baik kayak gitu. Jadi hikmah dari mempelajari suatu ilmu itu benar-benar sangat bermanfaat, baik untuk ilmu kedokteran itu sendiri atau kesehatan, maupun perkembangan kehidupan secara umum gitu. Jadi banyak banget sih, kalau dihitung nggak mungkin Cukup, bisa ya, karena karena banyak ya. Banyak sekali manfaatnya gitu. Nah, ini pertanyaan sebelum kita menutup sesi ngobrol, karena kan untuk waktu nggak terlalu banyak ya. Lebih ditanya ke ini Kak, apa ya, tadi aku udah kepikiran dan udah ditulis, saya lupa lagi. Ini lebih ke apa santai. Lebih ke apa ya? Pertanyaan terakhir terkait bidang pekerjaan lah. Kan ini kayak nggak tahu, kalau kita ngobrol, kita lagi sakit misalnya, terus kita tuh konsul sama dokter gitu loh, kita konsul. Nah, ketika kita sama dokter tuh kayak berasa itu kayak berasa sakit tuh kayak ada yang diangkat gitu loh Kak. Kayak aku nggak sakit lagi setelah ngobrol sama dokter ini, dan ditambah sama beberapa resep obat dari dokter tersebut, malah tambah baik kondisi kita. Nah, mungkin yang pengen Pak tanyakan, gimana sih itu, apakah memang ada pembelajarannya selama di kuliah pendidikan tadi yang S1, pendidikan kedokteran, kita diajarkan, misalnya mahasiswa kedokteran itu diajarkan bagaimana menghadapi pasien, sehingga kalau pasien ngobrol sama kita itu dia berasa penyakitnya itu agak enakan gitu, yang dirasa mereka itu ada pelajaran nggak, atau memang semua semua dokter wajib harus punya kebisaan keahlian yang seperti itu Kak, atau gimana itu bilangnya? Oh, kalau itu gimana ya? Soalnya sebenarnya kalau sebenarnya kalau ilmu kedokteran itu sendiri kan gimana caranya ya, kita awalnya belajar kan organ-organ tubuh manusia itu seperti apa sampai level molekuler, terus bagaimana proses perjalanan penyakitnya, kemudian orang bisa sakit kayak gitu. Jadi dan kita belajar bagaimana cara mengobatinya, terus efek obat tersebut. Terus selain obat juga kita belajar tata cara komunikasi dengan pasien yang bagus, kemudian edukasi pencegahannya tuh seperti apa gitu. Dan menurutku nggak hanya obat yang bisa menentukan pasien itu sehat atau enggak, tapi juga faktor-faktor lain, kayak misalnya gaya hidupnya apakah udah sehat atau belum, terus lingkungannya mendukung atau enggak, kayak gitu-gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana caranya kita mendahulukan kepentingan pasien dulu gitu. Jadi setiap pasien yang datang ke kita harus melihat pasien itu sebagai individu yang harus dihargai, harus direspek, dan pasien harus dijaga privasinya juga. Terus mungkin satu pasien dengan pasien yang lain itu kan beda-beda, jadi kita harus benar-benar berlatih mendengarkan secara aktif juga keluhan pasien itu seperti apa. Kemudian yang tadi komunikasi, kita harus membuat pasien itu nyaman gitu, membuat kalau pasien itu percaya sama kita dengan keilmuan kita kayak gitu. Tapi yang penting sih membuat pasien nyaman dulu.
Terus nanti masalah untuk pengobatan dan segala macam itu kan juga tergantung ilmunya juga. Dan apa ya, kalau dibilang mungkin ini ya, istilahnya pasien yang datang ke dokter itu kan berarti udah berusaha gitu ya, udah berusaha untuk mengkonsulkan apa sih yang terjadi di dalam dirinya gitu, dibandingkan mungkin mereka yang kurang aware dengan kesehatannya dan nggak periksa ke dokter atau nggak berikhtiar untuk mencari mencari tahu apa sih sebenarnya terjadi gitu. Jadi mungkin bedanya itu kayak gitu sih. Jadi kayak sebenarnya bagaimana caranya profesi dokter itu mengkombinasikan antara kepedulian, jadi kita peduli kepada pasien yang datang ke kita, kemudian etika yang aku bilang tadi, etika tuh ya sebagai dokter harus memeriksanya dengan benar, kemudian membuat pasien nyaman, kemudian menghargai pasien. Terus yang ketiga adalah sains atau ilmu itu sendiri, ilmu kedokteran yang semakin tahun semakin berkembang gitu. Jadi mungkin kombinasi ketiga itu yang menjadikan profesi dokter ya spesifik sehingga bisa mengobati pasien gitu. Ini berarti udah terjawab ya. Berarti memang tadi tiga hal yang itu harus dikomunikasikan, dan itu yang membuat pasien tuh merasa nyaman dengan ketika ngobrol sama dosen sama dokter. Dosen. Oke, mungkin obrolan yang mungkin kalau diterus ini bisa panjang banget obrolan sama Kak Fahmi, karena jujur dari pengalaman Kak Fahmi yang ditampilkan beliau di Instagram beliau, yang ditampilkan beliau di YouTube-nya sendiri, dan itu kayak ya itu menandakan bahwasannya pengalaman beliau itu juga banyak, dan kita sebagai orang yang belajar terus itu kan, karena belajar kan nggak harus dari textbook, tapi juga kita belajar dari orang lain, itu tergolong bagaimana kita juga belajar kan. Kalau untuk dibahas lagi sebenarnya waktu ini butuh banyak, tapi karena batasan yang nggak bisa kita tentukan, mungkin obrolan kita kali ini kita sudahkan sampai sini teman-teman. Dan jujur apa yang disampaikan Fahmi tadi itu sangat penting banget buat teman-teman, terutama yang mau ambil jurusan kedokteran, karena kita juga kuliah kan tadi untuk tujuannya mau kerja, dan ada tujuan yang lain, misalkan mengabdi kepada masyarakat atau yang lain kan, itu juga salah satu tujuan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan ilmu kita tadi. Nah, yang udah disampaikan Pak Fahmi itu sangat bermanfaat buat kita semua, terutama yang mengambil jurusan kedokteran. Bisa coba dengarkan persyaratan apa tadi mungkin yang dikerja untuk melamar kerja, sehingga kita selama kuliah tadi juga bisa mempersiapkan itu. Sekali lagi terima kasih Kak Fahmi karena udah membagi informasinya, pengalamannya, dan waktunya, karena sempat kemarin mau disetting nyari tapi karena diundur ada masalah yang wajib kita harus toleransi ya Kak. Iya, makasih juga Mahathir. Iya Kak, sama-sama, karena ya itu tadi pentingnya kita ngobrol sama orang kan, biar kita dapat belajar sama orang yang lebih banyak pengalaman gitu. Itu saja teman-teman. Sekali lagi yang sudah nonton dari awal dan sampai akhir, terima kasih. Kepada Kak Fahmi juga udah hadir, saya ucapkan terima kasih. Semoga kerjaannya ke depan makin sukses, ya kan? Bisa mimpin rumah sakit mungkin. Amin. Kau punya rumah sakit sendiri. Amin. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Dan mungkin Kak Fahmi ada kalimat terakhir untuk penutup di akhir sesi video kita wawancara ini. Kalimat terakhir mungkin ini kali ya, karena ini channel pendidikan ya. Iya Kak. Oh iya, jadi buat teman-teman semua yang nonton, yakinlah kalau kalian tuh punya potensi, dan kalian dari latar belakang apapun, mau teman-teman itu ranking 1 di kelas, ranking 30, ranking berapa, kemudian kondisi ekonomi dari menengah ke bawah, asal kalian itu punya mimpi, kalian punya visi ke depan, terus itu juga diniatkan dari hati yang tulus dan dibalut dengan kerja keras, insya Allah teman-teman akan ada jalannya gitu. Jadi percayalah kalau
mimpi itu untuk dikejar dan jangan pernah menyerah, karena kita nggak akan pernah tahu kemampuan kita sampai mana kalau kita nggak mencoba. Jadi buat teman-teman, dimanapun fase teman-teman sekarang, tetap semangat dan tetap memperjuangkan cita-cita. Terima kasih sekali lagi ke Fahmi, dan pada teman-teman jangan lupa untuk share video ini biar nanti banyak teman-teman yang tersebar virusnya untuk menjadi dokter muda juga seperti Kak Fahmi. Amin. Jangan lupa subscribe juga guys channelnya. Terima kasih, dan juga jangan nanti YouTube-nya Kak Fahmi akan saya tulis di link deskripsi, jadi teman-teman tahu Kak Fahmi lebih dalam, info apa aja yang di-share sama Kak Fahmi terkait profesi beliau, nanti teman-teman bisa kunjungi YouTube-nya Kak Fahmi. Oke, itu saja teman-teman. See you di other video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa untuk nonton video yang lain ya di sini.